Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Setia Pradana dengan NPM 20310009 dari kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan tentang salpingitis dan inclusion cyst. Yang pertama, salpingitis. Definisinya, salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba Fallopy yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Selanjutnya ada etiologi. Etiologinya yang pertama ada patogen serviks. Patogen serviks itu dan ditandai adanya Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan Mycoplasma genitalium. Selanjutnya ada patogen bakterial vaginosis yang terdapat Streptococcus sp dan Bacteroides sp, Leptotrichia sp, hominis, dan Ureplasma urealyticum. Selanjutnya ada patogen respiratory, itu ya. Di dalamnya ada Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, dan ada Streptococcus grup A, dan yang terakhir ada Staphylococcus aureus. Yang terakhir ada patogen enteric, yaitu ada Escherichia coli atau yang dikenal dengan E. coli, dan selanjutnya ada Bacteroides fragilis, dan yang terakhir ada Streptococcus. Selanjutnya patofisiologi. Salpingitis umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endoservix atau vagina ke mukosa tuba Fallopy. Nah, infeksi ini dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginitis, E. coli atau Escherichia coli, Prevotella bivia, Mycoplasma hominis, Ureplasma urealyticum, Haemophilus influenza, Streptococcus sp, dan yang terakhir Bacteroides sp. Salah satu mekanisme fisiologis pencegahan terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Terjadinya penyakit radang panggul atau PID akibat gonorea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dan siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus sehingga cairan bergerak ke arah sefalik. Tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretase juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatkan risiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadinya infeksi ascendens. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limfatik parametrial atau juga penyebaran secara hematogen dari fukus infeksi lain. Selanjutnya epidemiologi. Di Inggris, 33,6% wanita dikelompokkan usia 35 hingga 44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul atau PID. Dengan 16,1% mengalami minimal satu periode salpingitis, baik terdiagnosis atau tidak. Di negara Amerika Serikat, sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut, paling sering pada rentan usia 15 hingga 25 tahun. Sebanyak 1 hingga 2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis
setiap tahun. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resikonya apa saja? Yang pertama, infeksi menular seksual, yaitu gonore atau chlamydia. Yang kedua ada gaya hidupnya, yaitu merokok. Ketiga ada usia ya, di bawah 25 tahun dan riwayat seksual. Berhubungan seksual pertama usia kurang dari 18 tahun. Partner seksual multiple, yaitu dia ganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba Fallopy. Komplikasi dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilisasi, dan kehamilan ektopik. Pencegahannya, yang pertama, jangan berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, gunakan kondom saat berhubungan seksual, periksa kesehatan rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual, selanjutnya konsultasikan pilihan dan rencanakan penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter, dan yang terakhir bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Selanjutnya ada penata laksanaan. Salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul atau PID. Antibiotik empiris, rektum, luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila yang pertama kehamilan, kedua terdapat abses tubo-ovarium. Yang ketiga, didiagnosis banding gawat darurat dan bedah seperti apenditis akut tidak dapat disingkirkan. Itu rasa sakit berat, mual, muntah, atau demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral. Dan yang terakhir, respon klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Selanjutnya ada prognosis. Salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilisasi, abses tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Selanjutnya, saya akan jelaskan ya inclusion CIS. Yang pertama definisinya. Definisi inclusion CIS adalah kista cutaneous dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Nah, etiologinya inclusion CIS adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas di dalam dermis. Proses ini dapat terjadi secara spontan atau sporadik, atau juga dari sekestrasi epidermis selama periode embriogenesis atau sumbatan folikel, atau juga akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah. Inclusion CIS berasal dari infundibulum folikel. Karena itu, sumbatan pada unit pilosebacea atau lubang folikel juga dapat menyebabkan inclusion CIS seperti ditemukan pada pasien acne vulgaris. Implantasi epitel yang menimbulkan inclusion CIS juga dapat berasal dari luka ketika bercukur dan gigitan serangga. Selanjutnya ada patofisiologi. Inclusion CIS berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultifikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punstrum. Karakteristik ini merupakan tanda khas dari kista epidermoid atau inclusion CIS itu sendiri. Selanjutnya ada epidemiologi. Epidemiologi inclusion CIS ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada
dekade 3 dan keempat hidupnya. Milia yaitu inclusionsis kecil temporer umumnya terjadi pada bayi baru lahir. Inclusionsis terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Selanjutnya ada faktor resiko. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebih terhadap matahari lebih beresiko mengalami inclusionsis. Ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30 hingga 40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami inclusionsis. Komplikasinya yang pertama yang terdapat di inclusionsis yaitu inflamasi dan infeksi disertai eritma. Yang kedua, akibat tindakan bedah. Itu pendarahan, cedera struktur, dan jaringan sekitar rasi, dehidrasi luka, parut, dan rekurensi kista. Pencegahannya, umumnya, inclusionsis tidak bisa dicegah. Namun, kamu bisa meminimalisir resiko dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV, matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Penata laksanaannya yaitu dengan pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan bius lokal, kesehatan bedah kulit, dan pengangkatan kista. Jika ada pendarahan sekitarnya, operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek sampingnya tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadi infeksi dan pendarahan juga kemungkinan timbul bekas luka setelah operasi dilakukan. Hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7 hingga 10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Bekas luka diobati 6 hingga 12 bulan setelah operasi. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk, luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau air bersih dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembekakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Nah, prognosisnya inclusionsis ditemukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang dengan keganasan. Risiko komplikasi, frekuensi, dan pertumbuhan kista menjadi ganas relatif rendah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.